adik-adik yang dimuliakan Allah, kenapa adik-adik harus berhijab? Karena ada banyak syubhat yang mengatakan nanti kelak ketika adik-adik sudah besar dan mengatakan begini kepada adik-adik, kenapa harus kalian pakai hijab terlebih dahulu? Lebih baik hijabin dulu hatinya. Betul, ini terjadi. Ustazah pernah ketika mengisi, masih ingat betul ketika mengisi di Stikes Majalengka, itu ada yang bertanya demikian, Ustazah, ada yang mengatakan kepada saya, katanya kenapa mesti berhijab terlebih dahulu tubuhnya, kenapa dihijabi, kenapa hatinya enggak dihijabi? Toh banyak orang-orang yang berhijab ternyata akhlaknya jelek, ternyata akhlaknya tidak mulia. Maka Ustazah katakan, hijab adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia melakukan sebuah perintah dan itu adalah wajib bagi seorang muslimah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan ini penting sekali untuk adik-adik pegang. Sesungguhnya hijab dan akhlak adalah sesuatu yang berbeda. Orang yang berhijab, tadi Ustazah sudah katakan, orang yang berhijab, maka dia akan ditumbuhkan rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijab dengan iman yang betul di dalam hatinya, maka dia akan betul-betul merealisasikan bukti kecintaan Allah untuk tetap melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan Allah berikan kepadanya. Jadi nanti esok kelak semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan adik-adik semuanya wanita-wanita salihah. Betapapun berat ujian hijab ini, ya, kita tidak tergoncangkan untuk membuka hijab ini. Karena kita tahu ini adalah sebuah prinsip di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Menjaga aurat, menutup aurat, memakai hijab, itu semuanya adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Dan kita tetap memegangnya kuat-kuat, walaupun ada banyak duri dan rintangan di depan kita. Ya, baik. Kemudian, adik-adik yang dimuliakan Allah, hijab itu adalah kecemburuan yang baik dan perlu kita lakukan. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita seorang muslimah yang mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengatakan kalau kita tidak memakai hijab, maka tentunya Allah akan murka kepada kita. Dan kita katakan dalam diri kita bahwasanya di antara jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala adalah kita semua memakai hijab. Dan itu sebagai bentuk rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara alasan mengapa kita harus memakai hijab, karena ternyata kita semuanya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pertanggungjawaban. Kita semuanya adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu bahwasanya hijab kita itu adalah perintah dari Allah dan kita tidak boleh melepasnya di luar rumah. Kita harus tahu bahwasanya tempat kita membuka hijab itu aman dari laki-laki yang bukan mahram kita. Kalau adik-adik misalnya di rumah ada ayah, ada paman, ada ponakan, maka boleh buka hijab. Tapi kalau di rumah ternyata ada sepupu yang bermain ke rumah, atau ada tetangga atau teman misalnya, dan dia laki-laki, maka kita harus berhijab, kita harus memakai kerudung, memakai baju ya yang menutup aurat. Dan Ustazah ingatkan kembali, ingat aurat wanita ya, itu telah sepakat para ulama di antara aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangan. Ada yang mengatakan, ini perbedaan pendapat, ada yang mengatakan seluruh tubuhnya tidak terkecuali semuanya aurat. Tapi sepakatnya ulama adalah semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Artinya kaki kita juga aurat. Kaki kita juga harus ditutup. Baik. Kemudian ketika kita semuanya telah berhijab,
Dan kemudian kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang terus kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita minta dikuatkan iman kita. Kita minta bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita untuk terus berhijab sampai Allah wafatkan kita. Dan doa untuk meminta keistiqomahan ini adik-adik perlu adik-adik lantunkan setiap hari. Karena Rasulullah SAW saja yang beliau adalah maksum, maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Jadi adik-adik agar dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adik-adik pun perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa sih syarat hijab syar'i itu? Batasannya seperti apa? Maka yang perlu adik-adik ketahui, tadi sudah Ustazah katakan di poin pertama, yaitu seluruh ulama sepakat kalau aurat kita yang harus kita tutup, yang harus hijab itu artinya hajabah itu menutup. Maka para ulama mengatakan seluruh anggota badan kita kecuali muka dan tangan dan telapak tangan, dan telapak tangan, wajah dan telapak tangan. Itu kesepakatan semua ulama. Jadi tidak ada satupun dari ulama yang mengatakan bolehnya seorang wanita membuka kaki, bolehnya seorang wanita membuka dada, bolehnya seorang wanita membuka leher. Adik-adik pernah nggak lihat ada ibu-ibu di pasar kah? Atau mungkin tante-tante di luar yang dia pakai jilbab, tapi jilbabnya itu jilbab pasmina. Hanya dipakai, kemudian diselendangkan di bahu, dan kelihatan lehernya. Ya, berarti ya, berarti dia belum menutupi tubuhnya dengan hijab. Berarti masih ada aurat yang terbuka, yaitu leher. Jadi sepakat bahwasanya aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kalau adik-adik berhijab, maka adik-adik harus menggunakan hijab yang lebar dan longgar. Tidak boleh ketat. Lekukan-lekukan tubuh kita yang telah Allah ciptakan dengan penuh keindahan tidak boleh dilihat oleh orang laki-laki yang bukan mahram kita. Jadi kita itu ketika memilih baju, kita pun harus lihat dulu. Ini kira-kira bajunya ketat enggak ya? Kira-kira bajunya longgar enggak? Kalau longgar dipakai untuk keluar. Kalau ketat dipakai di dalam saja. Boleh enggak Ustazah kita pakai baju ketat untuk di dalam rumah? Boleh. Kalau hanya dilihat oleh yang mahram, boleh. Tapi kalau keluar rumah, di situ ada laki-laki yang bukan mahram kita, maka baju kita harus longgar. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, itu tidak boleh tipis dan transparan. Nah, ini dia. Terkadang, adik-adik pernah nggak sih menemukan ada ibu-ibu ya di luar sana yang bikin baju, atau tante-tante di luar sana yang bikin baju, bajunya itu dia dia bajunya itu sampai misalnya sampai mata kaki dan juga sampai tangan, tapi kainnya itu mohon maaf, kainnya itu carang-carang, kainnya itu bisa kelihatan kulitnya ya, kulitnya itu bisa kelihatan. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya pakai hijab niat mau nutup tapi ternyata kainnya itu carang-carang, bolong-bolong agar bisa terlihat, atau mungkin dia pakai hijab tapi dia adanya belekan gitu ya, di belek. Biasanya kan ada lihat ada pramugari ya, atau mungkin penyanyi-penyanyi, artis-artis, dia pakai hijab misalnya tapi ada belekannya, dari roknya itu dibelek ya, sehingga kalau jalan itu betisnya akhirnya terlihat. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak juga menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian orang kafir. Jadi kalau kita memakai hijab, ikutilah bagaimana para sahabiah memakai hijab, bukan mengikuti tren-tren orang-orang kafir atau orang-orang yang bukan Islam. Kita ada lihat
Orang-orang Korea, artis-artis Korea pakai baju demikian rupa, kita ikut-ikutan tren mereka, itu yang tidak boleh. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya. Jadi kalau kita menyerupai pakaian orang kafir, maka yang kita takutkan adalah kita menyerupai mereka. Baik. Kemudian kalau adik-adik keluar rumah, ya. Adik-adik jangan sengaja memakai parfum, ya. Apalagi banyak saat ini, ya, wanita-wanita yang sengaja menyemprotkan parfumnya sampai 1 botol. Sampai 1 botol habis, 1 botol kecil itu. Nah, Ustazah pernah cerita kan? Waktu Ustazah pergi sama suami Ustazah pakai motor, ya, karena berduaan jadi kita pakai motor. Kemudian di depan itu ada wanita sedang boncengan sama laki-laki, pakai motor juga. Kita pun jaraknya kurang lebih lumayan jauh ya jaraknya, tapi terciumnya sangat, wanita itu pakai parfum dan kita dapat menciumnya dengan jelas gini. Ya Allah, yang demikian itu hendaklah tidak boleh kita lakukan. Atau mungkin dia sengaja menyimpan botol parfum spray itu ya untuk keluar rumah. Jadi kalau mau sudah rasanya 1 jam keluar rumah sprot gitu ya. Nah itu jangan juga kita tiru-tiru. Karena ternyata kalau kita pakai parfum, adik-adik keluar rumah dan niatnya untuk atau mungkin bisa dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, maka wanita-wanita yang demikian dia tidak bisa mencium bau surga. Padahal surga adalah harapan tujuan kita di akhirat. Ya, sepakat ya? Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah dan kita semuanya ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa sih keutamaan ketika adik-adik memakai hijab syar'i? Ya. Yang pertama adalah mendapatkan cinta dan ridho Allah. Nah ini penting banget ini. Siapa sih yang nggak pengen Allah ridho ke kita? Siapa sih yang nggak pengen Rasulullah SAW kelak ingin berdekatan dengan adik-adik? Kita semuanya pengen. Maka di antara sebuah amalan yang bisa kita lakukan agar Allah ridho kepada kita, agar Allah cinta kepada kita adalah kita berhijab ketika kita keluar rumah. Dan juga di antara manfaat atau keutamaan berhijab adalah menjaga kemuliaan dan kehormatan kita. Tadi kita sudah sepakat Allah menciptakan kita wanita itu untuk sebuah tujuan, yaitu untuk kita menjadi hamba-hambanya yang mulia, menjadi hamba-hambanya yang terhormat, menjadi hamba-hambanya yang suci. Dan itu tidaklah didapatkan kecuali kita berhijab. Dan yang ketiga, manfaat dan keutamaan berhijab syar'i adalah sebagai pelindung dari kejahatan, ya, gangguan syaitan dan keburukan. Subhanallah. Dan kita sepakat bahwasanya syaitan itu ada dari 2 jenis, baik dari jin maupun dari manusia. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita dalam surah An-Nas, ya, minal jinnati wan nas. Dari jenis jin dan dari jenis manusia. Kalau mereka ingin mengganggu seorang wanita, maka biasanya mereka mengganggu wanita-wanita yang tidak berhijab. Dan di antara keutamaan berhijab syar'i adalah melahirkan akhlak yang mulia. Nah ini penting banget ini, catat ya. Kalau adik-adik berhijab syar'i maka akan Allah munculkan akhlak yang mulia tersebut. Kalau belum berhijab, ya, berarti boro-boro dia mau berakhlak mulia, dia pun tidak memiliki adab kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan di antaranya adalah memelihara rasa malu yang merupakan perhiasan wanita. Dan ini juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini ada poin-poin yang sangat penting yang sudah harus kita ketahui, bahwasanya kita hendaklah tahu bahwasanya jika kita tidak berhijab, ya, maka adanya ancaman-ancaman atau adab yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Jadi Allah itu adik-adik, sebelum Allah mengancam pelaku-pelaku dosa besar, Allah terlebih dahulu memberikan manfaat, memberikan pahala yang sangat luar biasa, memberikan bonus yang sangat luar biasa untuk setiap hambanya. Pasti di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan sesuatu kebaikan untuk diri seorang hamba, maka Allah telah sediakan surga baginya. Sebaliknya, ketika seorang hamba tidak mau mengikuti perintah Allah, maka disediakan pula baginya
neraka yang siap untuk ia masuki. Nah, kemudian di antaranya juga ketika kita sudah berhijab ya, maka kita akan mengatakan kepada orang-orang bahwasanya saya saat ini sudah baligh ya. Kenapa Ustaz tekankan? Karena ternyata ketika kalian berhijab ya, dan kalian sudah baligh, itu tumbuh dari kesadaran dalam diri adik-adik semuanya. Bukan disuruh oleh orang tua, bukan. Tapi muncul dari dalam diri adik-adik semuanya. Mungkin kalau adik-adik saat ini masih ada yang memakai hijab, dan itu adalah karena takut ancaman dari orang tua, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita luruskan niatnya. Ya. Kita luruskan niatnya. Dan kita katakan apabila rambut kita tampak di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka setiap kali laki-laki yang bukan mahram memandang rambut kita walaupun sehelai saja, itu akan tercatat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita katakan dalam diri kita masing-masing bahwasanya dunia itu hanya sebentar anak-anakku, dan akhirat adalah negeri yang abadi. Barang siapa yang mengorbankan akhirat demi dunia, maka dia akan rugi kedua-duanya. Ya. Dia tidak akan mendapatkan akhirat, juga dia tidak akan mendapatkan dunia sekalipun. Maka barang siapa yang dia terus beramal solih, tujuannya adalah akhirat, dan diantara amal solih adalah berhijab, maka adik-adik akan dapatkan dua keuntungan sekaligus. Dan perlu diingat kembali bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adik-adik adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beribadah. Dan cara ibadah yang paling mudah bagi seorang perempuan adalah berhijab. Coba bayangkan deh, kalau adik-adik keluar rumah, adik-adik biasanya ngaca nggak sih? Kalau perempuan itu kan fitrahnya ngaca ya. Lihat jilbabnya menyeng ke kanan kah, atau sudah lurus kah, atau sudah bagus kah, atau bagaimana. Nah, ketika adik-adik itu bercermin, katakan bahwa adik-adik akan keluar rumah dengan berhijab, maka ini sebagai bentuk ibadah. Adik-adik keluar rumah memakai hijab 1 jam, 2 jam, ya, memakai kaos kaki, adik-adik dapat pahalanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu tidak mudah? Adik-adik tidak bersusah payah untuk saum, ibadah puasa. Adik-adik tidak bersusah payah ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah sholat. Adik-adik cukup untuk ketika keluar rumah memakai hijab, kemudian luruskan niat, tidaklah saya berhijab kecuali ini adalah ibadah, maka adik-adik kembali ke rumah, adik-adik sudah mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dan ketika contohnya misalnya adik-adik memakai kaos kaki, maka niatkan untuk menutup aurat, niatkan untuk berhijab. Jangan sekali-kali niat bahwasanya agar kakinya tidak terkena sinar matahari, agar kakinya tidak gosong misalnya. Memakai misalnya di antara adik-adik, misalnya ada yang nanti misalnya memakai niqab misalnya, maka niatnya katakan ini adalah sunnah. Kalau kita memakai niqab, kita dapat pahalanya. Jangan sekali-kali niat biar mukanya mukanya biar lebih cantik, biar wajahnya lebih putih, tidak langsung gosong kena matahari dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Karena itu akan membuat sia-sia. Ketika adik-adik menutup rambut juga, jangan sekali-kali niat biar rambutnya itu sehat, biar rambutnya itu terhindar dari panas matahari. Pakai dulu hijab karena Allah, Allah akan berikan bonus-bonus yang lainnya. Orang yang memakai hijab karena Allah, niatnya biar Allah ridho, maka Allah akan berikan bonus wajah yang cantik, Allah akan berikan bonus kaki yang gak gosong, Allah akan berikan bonus rambut yang indah. Dan itu adalah bonus dari kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebuah tujuan. Ya. Diingat ya adik-adik ya, yang harus kita perjuangkan
adalah kita tidak apa-apa rela berpanas-panasan memakai hijab, memakai daleman kerudung agar rambut kita misalnya tidak keluar ke sana kemari, memakai dobelan celana panjang di dalam gamis kita, ya itu juga harus kita lakukan. Ya. Kenapa Ustazah katakan demikian? Karena ada banyak wanita-wanita yang memakai hijab, memakai rok, ketika pakai motor diangkatlah roknya, terlihat pahanya kemana-mana, terlihat betisnya kemana-mana, dan itu sudah membuka auratnya. Maka termasuk dari berhijab adalah memakai daleman celana yang menutupi gamis adik-adik. Dan ini perlu dibiasakan. Ustazah, kayaknya kalau pakai daleman celana dalam gamis itu risih Ustazah, tidak bisa bergerak bebas. Siapa kata tidak bisa bergerak bebas? Justru itu menjadi sebuah perjuangan yang harus diperjuangkan. Orang adik-adik, kalau dia sudah terbiasa memakai daleman celana di dalam gamis, suatu hari dia tidak memakai daleman celana dalam gamis, itu ada yang kurang. Kok anginnya kok tambah banyak ya? Kok ini biasanya rapet, kok ada sesuatu yang kurang ya? Nah itu dia. Sama orang-orang yang terbiasa mentaati Allah dengan suatu kebiasaan yang baik. Tiba-tiba dia tidak mentaati Allah, maka biasanya ini ada suatu yang hilang ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan yang sebentar ini? Yang harus kita lakukan adalah memperjuangkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan di antara bentuk perjuangannya adalah kita membuktikan identitas kita sebagai seorang muslimah. Kapanpun dan dimanapun ketika kita keluar rumah, maka hijab kita kenakan. Kalau adik-adik tadi keluar negeri, di sana adalah misalnya pergi untuk berdakwah ke mayoritas orang-orang kafir, adik-adik tidak usah malu untuk menunjukkan identitas adik-adik seorang muslimah. Waktunya salat, adik-adik tidak usah malu untuk salat. Ya. Ustazah pernah baca di sebuah artikel, ada seorang muslim, dia pergi ke Jerman. Ya. Kemudian ketika sampai di bandara, dia tahu itu adalah waktu salat, maka dia salat. Dan ada orang lewat, bertanya, itu apa gerakan apa yang kamu lakukan? Kemudian bertanya, kemudian dia jelaskan ini adalah salat, saya adalah seorang muslim, subhanallah. Orang yang bertanya itu akhirnya masuk Islam adik-adik. Subhanallah. Kenapa? Diberikan hidayah oleh Allah. Karena laki-laki yang dia salat, dimanapun dia berada, dia takut kalau dia meninggalkan salat. Laki-laki yang tidak malu untuk mengatakan saya adalah muslim. Seorang perempuan yang tidak malu berhijab. Dan mengatakan saya adalah seorang muslimah. Maka itu merupakan sebuah kemuliaan baginya. Dan kita harusnya bersyukur. Kita itu hidup sekarang itu adik-adik, pakai hijab itu tidak ada yang melarang. Coba tanya deh ya, tanya ke mak-mak atau ke ibunya adik-adik, ke ummi, ke mamah. Dulu, zaman dulu, ya mungkin zamannya neneknya adik-adik, tanya deh. Nek, dulu tuh yang namanya hijab, yang namanya pakai kerudung itu suatu yang aneh nggak sih Nek? Gitu ya. Coba aja tanya. Itu suatu hal yang sangat aneh. Dulu kalau ada orang pakai jilbab, itu orang lihat kayaknya itu orang kenapa kok pakai jilbab, aneh gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak aneh lagi. Di mana-mana orang pakai jilbab, di mana-mana orang berhijab. Sama ketika ustadzah waktu zaman ustadzah SMP itu lihat orang pakai kaos kaki ya, pakai kaos kaki itu dikiranya orang sakit. Ya. Betul. Jadi kalau ada orang pakai kaos kaki keluar rumah, ya dia lagi sakit kali ya. Kok kakinya dibungkus-bungkus pakai kaos kaki. Tapi zaman sekarang subhanallah, orang pakai kaos kaki menutup aurat bisa bebas. Tidak ada yang lihatin kok kakinya ada dibungkus dan lain sebagainya. Itu harus adik-adik syukuri, alhamdulillah. Saat ini untuk kita memakai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukan suatu hal yang aneh lagi, ya. Maka kita harus mensyukuri hal itu.